Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Ayu Adeningsi, NIM 2014040039. Baiklah, pada kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang dengan dosen pengampu Ibu Fitria Mardika, Magister Pendidikan. Di sini saya akan membahas mengenai persamaan vektoris garis lurus. Mengenai persamaan garis lurus, maka tidak lepas dari definisi garis lurus tersebut, di mana garis lurus pada ruang dimensi 3 tidak berbeda dengan ruang dimensi 2. Maksudnya tidak berbeda adalah konsep garis lurus di sini, dia merupakan suatu objek yang menghubungkan dua buah titik. Sehingga untuk mencari persamaan garis lurus, tentu kita memerlukan dua buah titik yang diketahui pada garis lurus tersebut. Garis lurus pada ruang dimensi 2 dibedakan, yang mana garis satu dengan garis yang lain yaitu berdasarkan kemiringan atau gradian dari garis. Nah, untuk ruang dimensi 3 ini, garis lurus dibedakan berdasarkan vektor arah dari garis. Terkait dengan persamaan garis lurus ini, ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk menemukan persamaan garis lurus. Yaitu, yang pertama, kita dapat mencari persamaan garis lurusnya jika diketahui dua buah titik pada garis lurus. Yang kedua, kita dapat mencari persamaan garis lurusnya jika diketahui satu titik dan vektor arah dari garis lurus tersebut. Terkait dengan penulisan persamaan garis lurus, persamaan garis lurus ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, dapat ditulis dalam bentuk vektor. Yang kedua, dapat ditulis dalam bentuk parameter. Dan yang ketiga, dapat ditulis dalam bentuk linear. Bagaimana bentuk persamaan garis lurus ini? Baik dalam bentuk vektor, parameter, ataupun linear, berdasarkan cara menentukan persamaan garis lurus, maka simak videonya ya. Yang pertama kita bahas jika diketahui dua buah titik. Kita misalkan titik P dengan koordinat x1, y1, z1 dan titik Q dengan koordinat x2, y2, z2. Maka bentuk persamaan garis lurus yang melalui titik P dan titik Q ada beberapa bentuk. Yang pertama kita lihat dari bentuk vektor. Garis pad yang melalui titik P dan titik Q kita misalkan dengan garis PQ. Maka PQ titik 2 koordinat x, y, z sama dengan koordinat x1, y1, z1 ditambah lambda dikali koordinat x2 dikurang x1, y2 kurang y1, z2 kurang z1, di mana lambda adalah bilangan real. Selanjutnya dalam bentuk parameter, di mana garis PQ yaitu ditulis seperti ini, di mana x-nya yaitu x1 ditambah lambda dikali x2 dikurang x1. Untuk koordinat y-nya sama dengan y1 ditambah lambda dikali y2 dikurang y1. Dan untuk koordinat z-nya sama dengan z1 ditambah lambda dikali z2 dikurang z1. Selanjutnya dalam bentuk linear. Dalam bentuk linear seperti ini, di mana garis PQ adalah x dikurang x1 per x2 dikurang x1, sama dengan y dikurang y1 per y2 dikurang y1, sama dengan z dikurang z1 per z2 dikurang z1. Di sini dapat dilihat dalam bentuk vektor, parameter, dan linear. Ini merupakan bentuk-bentuk persamaan garis lurus jika diketahui dua buah titik. Sedikit catatan pada persamaan garis lurus yang diketahui dua titiknya. Yang pertama pada vektor.
yang mana setelah lambda ada X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 kurang Z1. Dan juga pada parameter, setelah lambda juga ada X2 dikurang X1, Y2 kurang Y1, dan Z2 kurang Z1. Dan juga pada linear juga ada X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, dan Z2 dikurang Z1. Yang mana telah saya kotak-kotakkan ini, itu menunjukkan vektor arah dari garis. Dimana jika telah kita tentukan nilai dari X2 dikurang X1, maka nilai tersebut dapat disebut dengan vektor arah dari garis yang kita dapatkan persamaan garis lurusnya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lanjut, yaitu jika diketahui satu titik dan vektor arahnya. Kita misalkan di sini karena satu titik yang diketahui, maka titik P yaitu koordinatnya X1, Y1, dan Z1. Dan diketahui vektor arahnya. Di sini kita misalkan dengan vektor A, di mana A, B, C. Maka bentuk persamaan garis lurusnya yang pertama dalam bentuk vektor yaitu garis PQ yang terdiri dari koordinat X, Y, Z adalah X1, Y1, Z1 ditambah lambda dikali A, B, C. Di sini dapat kita lihat pada vektor yaitu pada yang diketahui satu titik dan vektor arahnya sama dengan vektor yang diketahui dua titik, di mana yang membedakan hanya ada setelah lambda yaitu A, B, C. Itu merupakan nilai dari vektor arahnya. Sedangkan pada vektor yang diketahui dua titik, itu merupakan bukan vektor arahnya, namun titiknya, di mana rumusnya itu yang tadi yaitu X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Selanjutnya yaitu bentuk parameter, di mana garis PQ adalah untuk mencari koordinat X-nya yaitu X1 ditambah A kali lambda, di mana A di sini yang tadi yaitu vektor arah. Yang untuk mencari koordinat Y yaitu Y sama dengan Y1 ditambah B dikali lambda. Dan untuk mencari koordinat Z adalah Z1 ditambah C dikali lambda, di mana A, B, dan C merupakan vektor arah. Selanjutnya yaitu bentuk linear, yang mana garis PQ adalah X dikurang X1 per A sama dengan Y dikurang Y1 per B sama dengan Z dikurang Z1 per C, di mana A, B, C merupakan vektor arahnya. Sedikit catatan, di sini ada hal khusus dari garis lurus dengan vektor arah. Yang pertama, garis lurus yang melalui titik asal 0,0,0 akan berbentuk koordinat X, Y, Z sama dengan lambda dikali A, B, C. Yang kedua, bila A sama dengan 0, maka vektornya akan menjadi 0, B, C. Terletak pada bidang rata yang sejajar bidang YOZ. Selanjutnya, jika B sama dengan 0, maka garis lurus sejajar dengan bidang XOZ. Dan selanjutnya, bila C sama dengan 0, maka garis lurus sejajar dengan bidang XOY. Yang ketiga yaitu bila A, B sama dengan 0, artinya bila A sama dengan 0, B sama dengan 0, maka garis lurus sejajar dengan sumbu Z. Dan bila A sama dengan 0, C sama dengan 0, maka garis lurus sejajar dengan sumbu Y. Dan yang terakhir, bila B sama dengan 0, C juga sama dengan 0, maka garis lurus sejajar dengan sumbu X. Untuk lebih paham lagi, langsung saja kita masuk pada contoh soalnya. Yang pertama, tentukan persamaan linear dan parameter garis L yang melalui titik 3,2,1 dengan arah garis vektor A sama dengan 4,5,6. Ingat, di sini yang diminta yaitu persamaan linear dan persamaan parameter.
yang ada pada garis L dengan titik 3,2,1 dengan vektor A 4,5,6. Berarti di sini yang diketahui yaitu satu titik dengan vektor arahnya. Untuk lebih paham lagi, langsung saja kita masuk. Yang pertama yaitu akan kita cari persamaan linearnya. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, untuk persamaan linear yang diketahui satu titik dan arah vektornya, maka rumusnya yaitu X dikurang X1 per A sama dengan Y dikurang Y1 per B sama dengan Z dikurang Z1 per C. Langsung saja kita masuk pada rumusnya yang telah kita ketahui tadi pada soal. Karena yang diminta yaitu garis L, maka garis L adalah X dikurang 3 per 4 sama dengan Y dikurang 2 per 5 sama dengan Z dikurang 1 per 6. Maka itu merupakan persamaan linear yang diketahui satu titik dan vektor arahnya. Yang kedua yaitu yang diminta persamaan parameter. Persamaan parameternya yaitu L sama dengan, garis L sama dengan, untuk mencari X sama dengan 3 ditambah 4 lambda, untuk mencari Y sama dengan 2 ditambah 5 lambda, dan untuk mencari Z sama dengan 1 ditambah 6 lambda. Dan yang terakhir untuk mencari persamaan vektornya, garis L sama dengan 3,2,1 ditambah lambda kali 4,5,6. Ketiga itu merupakan persamaan dari garis lurus yang diketahui satu titik dan arah vektornya, vektor arahnya. Untuk lebih paham lagi, kita tambah satu soal lagi, yaitu tentukan persamaan garis G yang melalui titik 3,0,7 dan 4,8,2. Yang pertama kita cari yaitu persamaan vektor, di mana persamaan vektor garis G sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda dikali X2 dikurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Semuanya kita substitusikan sehingga mendapatkan garis G sama dengan 3,0,7 ditambah lambda dikali 4 dikurang 3, 8 dikurang 0, 2 dikurang 7. Dan dapat hasilnya garis G sama dengan koordinat 3,0,7 ditambah lambda dikali 1,8, min 5. Selanjutnya yaitu mencari persamaan parameter. Di sini kita langsung substitusikan saja dengan rumusnya ya. Yaitu garis G sama dengan, untuk mencari X, koordinat X-nya yaitu X sama dengan 3 ditambah lambda dikali 4 dikurang 3. Untuk mencari koordinat Y sama dengan 0 ditambah lambda dikali 8 dikurang 0. Dan untuk mencari koordinat Z sama dengan 7 ditambah lambda dikali 2 dikurang 7. Sehingga hasil akhirnya yaitu garis G sama dengan X sama dengan 3 ditambah lambda. Dan koordinat Y sama dengan 0 ditambah 8 lambda. Dan koordinat Z sama dengan 7 dikurang 5 lambda. Yang terakhir yaitu kita mencari persamaan linearnya. Di sini saya langsung mensubstitusikan dari rumusnya. Sehingga didapat garis G sama dengan X dikurang 3 per 4 dikurang 3 sama dengan Y dikurang 0 per 8 kurang 0 sama dengan Z dikurang 7 per 2 dikurang 7. Sehingga hasil akhirnya yaitu garis G sama dengan X dikurang 3 per 1 sama dengan Y per 8 sama dengan Z dikurang 5 per Z dikurang 7 per min 5. Sehingga didapat hasil akhirnya lagi yaitu garis G sama dengan X dikurang 3 sama dengan Y per 8 sama dengan min Z dikurang 7 per 5. Sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Jika ada yang ragu mohon bertanya.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye-bye.